Perkenalkan, kami dari kelompok 10 BEM Kije Ono. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil wawancara dari Mas Aki Awe sebagai narasumber dari topik yang kami angkat, yaitu kamera analog. Saya Muhammad Adalah Refiansyah dari Prodi Fotografi kelas B. Saya di sini bertugas sebagai pencari wawancara, pembuat pertanyaan dan juga pewawancara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Rayhan. Saya dari kelas A. Saya bertugas sebagai mewawancarai narasumber dan juga penulisan paper. Hai, saya Nabila Putri Fahira. Saya dari Prodi Fotografi dengan NIM 2111109.1 dan saya berasal dari kelas A. Saya Farah Tamrin dari kelas B Fotografi. Tugas saya di sini sebagai pengamatan visual dan pemotretan. Entitas fotografi kelompok 10. Berikut kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami bersama narasumber Aki Awe yang berbentuk PowerPoint. Yang pertama ialah kamera analog. Apa sih itu kamera analog? Sederhananya, kamera analog ialah kamera yang tidak memiliki fungsi digital. Kamera analog sangat memerlukan sesuatu yang bernama film untuk pengoperasiannya. Kamera analog juga membutuhkan sebuah lensa agar hasil gambarnya terlihat lebih jelas. Satu set film pada zaman dahulu berisi 26 frame dengan harga 3.500 sampai 5.000 rupiah. Foto yang kita potret dengan kamera analog harus dicuci dan harus melewati proses kimia terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Yang kedua, perbedaan antara fotografi dahulu dengan fotografi masa kini. Menurut narasumber, fotografi pada era analog memiliki tantangan tersendiri dibanding dengan era digital sekarang ini. Pada era analog, ketersediaan alat dan terbatasnya ruang ekspresi menjadi masalah utama yang dialami setiap fotografer pada masa tersebut. Namun, dengan adanya kekurangan tersebut, terdapat juga sebuah kelebihan, yaitu kurangnya pesaing antara fotografer yang ada, dan juga tidak semua orang bisa menjadi seorang fotografer. Apa jadinya jika ketersediaan alat dan juga terbatasnya ruang ekspresi bukan menjadi sebuah masalah pada sebuah era? Nah, era tersebut adalah era masa kini. Pada era masa kini, ketersediaan alat dan ruang ekspresi bukanlah menjadi sebuah masalah dalam dunia fotografi. Sedangkan pada era digital ini, hal-hal tersebut malah melimpah ruah sampai-sampai terselesaikannya persoalan tersebut memunculkan persoalan yang baru dalam dunia fotografi, yaitu mudahnya akses semua orang untuk mengambil sebuah gambar atau sebuah foto. Sehingga semakin ketatnya persaingan dalam dunia fotografi ini semakin besar. Sekarang kita semua bisa mengambil foto di mana saja dan kapan saja tanpa harus bersusah payah lagi pergi ke sana kemari untuk mencuci film foto, mencetak foto, dan hal merepotkan lainnya. Dengan adanya hal-hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru. Sekarang apa sih yang membedakan antara fotografer dan orang yang hanya sekedar menekan tombol rana pada sebuah kamera? Sekilas mereka nampak sama. Mereka sama-sama melalui proses pengambilan gambar yang sama pula. Namun ada satu kenyataan yang dapat sangat membedakan mereka berdua. Apa itu? Cerita. Tidak semua orang bisa bercerita melalui sebuah foto. Sama halnya dengan semua orang bisa menulis, namun tak semua orang bisa membuat sebuah cerita, apalagi yang dapat memukau pembacanya. Seorang fotografer dituntut untuk membuat foto yang dihasilkan olehnya dapat dengan mudah dipahami oleh para penonton atau para penikmat foto. Oleh karena itu, cerita merupakan aspek yang sangat penting yang harus ada dalam sebuah foto. Itulah perbedaan antara fotografi masa lalu dengan masa kini, yaitu ketersediaan yang pada zaman dahulu, ketersediaan alat dan terbatasnya ruang ekspresi menjadi sebuah masalah. Namun pada zaman sekarang, hal-hal tersebut tidaklah menjadi sebuah masalah, melainkan
Semua orang bisa menjadi fotografer. Semua orang bisa menghasilkan foto. Itulah yang menjadi persoalan di masa kini bagi para fotografer. Pameran fotografi pada zaman dahulu. Galeri kesenian pada zaman dahulunya itu hanya terdapat di Jakarta, belum menyeluruh sampai kota-kota lain. Tetapi, untuk acara fotografi sendiri pun tidak mempunyai pameran yang lebih spesifik. Maka dari itu, pameran fotografi pada zaman dahulu selalu bergabung dengan pameran lainnya. Di zaman dahulu, pameran fotografi yang paling sering diadakan yaitu di ibu kota Jakarta, belum terdapat di kota-kota lain. Pameran fotografi di kota-kota lain pada saat itu belum menyeluruh. Jadi, yang lebih sering diadakan hanya di ibu kota Jakarta. Tapi, acara fotografi belum memiliki pameran yang lebih spesifik. Dari situ, pameran fotografi selalu bergabung dengan fotografi lainnya. Dan yang terakhir, masukan dari narasumber. Walaupun kalian sendiri masih dasar dalam mempelajari fotografi, tetap yang kita lakukan yaitu teruslah belajar dan asah skill, baik dari kampus maupun organisasi atau kelompok yang berkaitan dengan fotografi. Karena dengan itu, kalian semakin tahu lingkungan-lingkungan fotografi. Narasumber berharap kita dan mahasiswa fotografi seluruh Indonesia yang masih menginjak semester awal, wajib kita asah dari nol ialah dasar-dasar fotografi. Dari nol inilah kita bisa belajar lebih mengenai fotografi. Kita bisa belajar dari kampus kita sendiri maupun organisasi yang sudah berkaitan dengan fotografi di kampus masing-masing. Dengan ini, kita dan mahasiswa fotografi seluruh Indonesia semakin tahu lingkungan-lingkungan yang terkait dengan fotografi. Berikut sekilas nama dan foto dari anggota kelompok kami. Sebelum menutup presentasi kali ini, kami ingin menunjukkan sebuah video yang berisi tentang hasil riset lapangan, mulai dari keadaan ruangan saat kami mewawancarai narasumber, sampai barang-barang yang terdapat dalam ruangan tersebut. Berikut videonya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.